Hai, saya Andre dan kali ini mau bahas tentang dana darurat. Jadi yang namanya dana darurat itu adalah uang tabungan yang bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saat kita tidak lagi bekerja. Jadi yang namanya hidup itu kan pasti ada pengeluaran, minimal untuk makan dan tempat tinggal. Dan kalau misalkan kita tidak bekerja, artinya tidak ada pemasukan, bagaimana caranya kita bisa ngeluarin uang? Nah, caranya kan cuma ada dua nih berarti. Yang pertama adalah bongkar tabungan, atau yang lebih gawat lagi adalah mengambil hutang. Loh, emang ambil hutang itu gawat ya? Kalau gitu, kenapa kamu banyak ngajarin orang untuk berhutang melalui konten pinjaman online? Konten pinjaman online itu sebenarnya kalau menurut saya mengambil hutang nggak salah ya teman-teman, tapi tergantung pemakaiannya untuk apa. Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu salah, tapi kalau misalkan kamu gunakan hutang untuk kebutuhan produktif, yang mana bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi, itu nggak apa-apa. Misalnya, kalau konten kreator, itu kan minimal harus punya handphone. Terus kalian ambil kredit handphone untuk bisa membuat konten yang lebih baik. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat kredit handphone hanya dipakai untuk pamer, ya itu salah. Nah, itu adalah pendapat saya. Pendapat kalian kayak gimana? Apakah setuju dengan saya atau ada pendapat lain? Coba bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian yang udah sharing. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang dana darurat dan ada dua pembahasan utama kita. Yang pertama adalah berapa jumlah uang yang harus kita kumpulkan dan yang kedua bagaimana cara mengumpulkannya. Namun sebelum itu, kamu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tips keuangan kayak gini. Oke, untuk bisa menjawab kedua pembahasan tersebut, itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita harus menghitung dulu berapa kebutuhan hidup wajib kita sehari-hari. Misalnya untuk makan saya butuh 1 juta, untuk kos saya butuh 1 juta, untuk transportasi saya butuh 1 juta. Jadi untuk total pengeluaran bulanan saya adalah 3 juta rupiah. Nah, ini adalah pengeluaran wajib dan tidak termasuk dengan hiburan ya teman-teman, karena yang namanya hiburan itu kan sifatnya opsional, tidak wajib. Kita masih bisa hidup tanpa memerlukan hiburan. Nah, itu adalah langkah pertama, menghitung pengeluaran bulanan. Dan sebelum kamu lanjut nonton videonya, mungkin kamu bisa hitung dulu nih perkiraan pengeluaran bulanan kamu berapa sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Selanjutnya langkah yang kedua adalah menghitung kebutuhan dana darurat. Kamu yang single tentunya berbeda dengan kamu yang sudah menikah. Dan tentunya orang yang sudah menikah itu akan berbeda lagi dengan orang yang sudah menikah dan punya anak. Nah, perbedaannya di mana adalah di pengalinya teman-teman. Jadi misalnya pengeluaran bulan kamu adalah 3 juta rupiah. Berarti kamu yang single harus bisa mengumpulkan 3 kali dari pengeluaran bulanan atau 9 juta rupiah. Sedangkan kamu yang sudah menikah itu harus bisa mengumpulkan 6 kali dari pengeluaran bulanan atau sebesar 18 juta rupiah. Sedangkan kamu yang sudah menikah dan punya anak itu harus bisa mengumpulkan 12 kali pengeluaran bulanan atau dengan kata lain 36 juta rupiah. Nah, itu adalah contoh kebutuhan dana darurat yang bisa kamu persiapkan agar nantinya kamu lebih siap apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti PHK. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah bagaimana cara untuk mencapainya. Ada beberapa syarat untuk mencapai kebutuhan dana darurat ini, diantaranya adalah investasinya itu harus aman dan mudah dicairkan. Jangan simpan di deposito. Biasanya orang menyimpan dana darurat itu di reksadana pasar uang. Alasannya adalah karena di reksadana pasar uang itu bisa kita ambil sewaktu-waktu, jadi pencairannya cepet banget teman-teman. Dan selain itu, reksadana pasar uang juga pastinya aman karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kamu bisa gunakan beberapa platform untuk membeli reksadana pasar uang, misalnya aja Bibit, Bareksa, Digibank, atau OCBC. Saya udah pernah bahas keempat aplikasi tersebut, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Lalu, berapa sih besaran uang yang harus kita tabung setiap bulannya untuk mencapai dana darurat? Biasanya disarankan untuk kita mengalokasikan 10% dari penghasilan setiap bulannya untuk bisa mencapai kebutuhan dana darurat tersebut. Oke, kita ambil contoh aja. Misalnya nih, kamu statusnya apa? Single, berpenghasilan 5 juta dan punya pengeluaran bulanan 3 juta setiap bulannya. Langkah pertama tadi kita ingat, hitung pengeluaran bulanan. Tadi kan kita udah hitung pengeluaran adalah 3 juta. Selanjutnya, hitung dana darurat. Karena kamu single, artinya dana darurat yang kamu butuhkan adalah 3 kali 3 juta atau 9 juta rupiah. Dan langkah terakhir, kita harus mengalokasikan 10% dari penghasilan, yang mana penghasilan kita adalah 5 juta. Berarti setiap bulannya kita harus nabung 500.000 per bulan.
Nah, untuk mencapai 9 juta rupiah, berarti waktu yang diperlukan adalah 18 bulan atau 1,5 tahun. Dan dalam waktu 1,5 tahun ini, diharapkan kamu bisa konsisten menabung 500.000 di reksadana pasar uang. Nah, itu adalah contoh bagaimana caranya kita mengumpulkan dana darurat agar kita siap untuk menghadapi keadaan yang tidak diinginkan. Untuk perhitungannya sendiri, saya udah siapkan Excel, dan Excelnya ini bisa kamu download dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Semoga informasi dari video ini bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalin aja di kolom komentar. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa kasih like untuk mendukung channel ini berkembang, dan silahkan share video ini agar teman-temanmu lebih siap secara finansial. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!